Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah sudah semangat untuk belajar atau masih sedikit ngantuk nih? Sudah semangat. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali dulu dengan berdoa agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan lancar dan bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut nih, coba kita lihat di sekitar kita dulu. Bagaimana, apakah ada sampah yang kecil-kecil di bawah meja kalian atau di sekitar tempat duduk kalian? Kalau ada, yuk kita bersihin dulu sebentar aja kok, nggak lama. Karena kalau kelasnya bersih, kita juga belajarnya akan jauh lebih nyaman dan lebih fokus. Oke, kita bersihkan dulu ya. Sudah ya semuanya, terima kasih. Silakan duduk yang rapi kembali. Nah, sekarang Ibu mau cek kehadirannya hari ini. Nanti jika Ibu panggil, tolong angkat tangannya dan jawab hadir ya. Aisyah, Izin, Bu. Nasma, Hadir, Bu. Adinda. Nggak ada kabar. Oh, tidak ada kabar ya. Oke, baik. Alhamdulillah siswa yang hadir hari ini ada 28 orang ya. Semoga kita bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik sampai selesai. Nah, sekarang apakah sudah ada yang pernah bertemu Ibu sebelumnya atau sudah ada yang mengenal? Belum, Bu. Belum ya. Oke. Hari ini juga adalah pertemuan perdana kita di kelas. Dan seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan, nama Ibu Intan Suci Hamulani. Kalian bisa panggil Ibu Intan, Ibu yang akan menemani kalian hari ini belajar dalam mata pelajaran ekonomi. Tenang aja ya semuanya. Kita akan belajar dengan santai tapi tetap fokus. Dan Ibu harap kalian itu nggak usah takut salah. Dan Ibu harap juga kalian dapat aktif dalam mata pelajaran ekonomi ini. Jangan takut salah ya anak-anak, karena kita semua di sini adalah belajar bersama-sama. Coba sekarang Ibu mau tanya nih ke kalian sedikit aja. Siapa di sini yang pernah membeli sesuatu berdasarkan keinginan atau lagi viral atau sedang diskon? Saya, Bu. Nah, pasti semua pernah ya. Ibu juga pernah kok. Gak apa-apa, tenang aja, santai aja. Nah, itu adalah contoh perilaku konsumtif. Nah, hari ini kita bakal bahas perilaku konsumtif remaja dalam perspektif ekonomi. Tapi sebelum masuk ke materi nanti, Ibu mau kasih gambaran sedikit dulu nih biar kalian itu punya bayangan dulu sambil Ibu tulis sedikit di papan tulis. Sebelumnya, apakah sudah ada yang tahu apa itu perilaku konsumtif? Belum, Bu. Belum. Perilaku konsumtif adalah gaya hidup membeli sesuatu itu secara berlebihan, tapi bukan berdasarkan kebutuhan, namun cuma keinginan sementara. Yang pertama, Ibu tuliskan dulu ciri-ciri dari perilaku konsumtif. Ciri-ciri yang pertama adalah membeli
karena ingin. Yang kedua adalah terpengaruh tren. Yang ketiga adalah tidak mempertimbangkan kebutuhan. Nah, menurut kalian, kenapa sih kita sering membeli barang padahal kita sebenarnya itu lagi nggak butuh? Karena lagi pengen aja, Bu. Nah, karena lagi pengen aja kan, kadang kita itu nggak mikir panjang gitu loh. Jadi maunya itu langsung punya aja, langsung beli aja. Apalagi kalau misalkan lihat teman-teman itu udah punya barang yang lagi viral, pasti kita itu kayak langsung pengen punya juga gitu loh. Jadi FOMO, fear of missing out, atau perasaan takut tertinggal. Nah, selanjutnya adalah penyebabnya ya. Penyebab dari perilaku konsumtif yang pertama adalah lingkungan. Yang kedua adalah media sosial. Yang ketiga adalah diskon. Menurut kalian, dari ketiga hal yang sudah Ibu tuliskan ini, mana sih yang paling sering bikin kita jadi konsumtif? Media sosial, Bu. Ya, media sosial, bener banget. Media sosial itu pengaruhnya paling besar. Kita itu baru lihat satu video aja itu kita langsung pengen punya juga, langsung pengen check out. Nah, apalagi kalau misalkan diskon kayak di aplikasi TikTok yang menawarkan voucher diskon besar-besaran. Kita yang awalnya itu nggak butuh jadi ngerasa butuh setelah lihat diskon ya. Dan sekarang adalah yang paling penting, yaitu dampak dari perilaku konsumtif. Nih dampaknya ya. Yang pertama adalah boros. Yang kedua, tidak bisa mengatur keuangan atau kalian tidak bisa menabung. Yang ketiga adalah menyesal. Pernah nggak sih kalian setelah membeli sesuatu tapi beberapa hari kemudian kalian itu langsung kepikiran, kenapa sih aku beli ini padahal aku nggak butuh, dan malah jadi nyesel? Pernah, Bu. Nah, pernah kan? Nah, berarti itu adalah perilaku konsumtif. Kita membeli barang bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan hanya impulsif sesaat. Nah, sekarang coba Ibu mau tanya. Kita bayangin ya, kita punya uang 100.000. Kalian bakal habisin hari itu juga atau kalian terpikir untuk disisihin dulu nih untuk ditabung? Nah, setengahnya dihabisin, setengahnya ditabung, Bu. Nah, oke, ada yang dihabisin dan ada yang langsung ditabung ya. Tapi dari situ aja kita bisa lihat ya, anak-anak, kalau misalkan kebiasaan setiap orang itu berbeda-beda, tapi kebiasaan yang terus-menerus diulang akan menjadi karakter. Nah, sekarang coba bayangin lagi nih, kalau misalkan kita udah terbiasa boros nih, punya uang sedikit langsung dihabisin, baru kita mulai nabung langsung kita jajanin uangnya. Nah, menurut kalian itu kedepannya itu bakal gimana ya anak-anak? Cepet habis uangnya, Bu. Nah, cepet habis uangnya kan, dan kalian itu jadi nggak bisa nabung.
Nah, makanya penting banget sekarang ini kita itu belajar untuk mengontrol diri. Bukan berarti kita itu nggak boleh beli barang yang kita suka ya anak-anak. Boleh banget. Tapi sekarang itu kita harus belajar tanya dulu nih ke diri sendiri nih. Kali ini aku butuh nggak nih? Atau aku cuma pengen aja gitu loh. Karena jujur ya anak-anak, keinginan kita itu nggak ada habisnya, tapi uang kita itu ada batasnya. Semuanya paham? Paham, Bu. Paham. Oke, jadi dari yang kita bahas tadi nih, Ibu mau nanya nih sama salah satu orang aja deh. Nah, apa hal kecil yang akan kalian lakukan untuk menghindari agar kita tidak konsumtif? Menabung, Bu. Nah, bagus banget ya, menabung dan memikirkan dulu sebelum beli. Nah, itu adalah langkah kecil yang memiliki dampak besar dan berarti sangat besar. Kalau dibiasakan ya anak-anak. Nah, semoga setelah ini kita lebih bijak dalam mengatur keuangan. Oke baik, sepertinya pertemuan pada hari ini Ibu cukupkan saja. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Kalian benar aktif banget hari ini. Semoga di pertemuan berikutnya bisa lebih aktif lagi ya, dan kita bisa saling mengenal satu sama lain. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu.